Pelayan Tony membawa 2 mangkuk mie. Seorang wanita menunjukkan wajah jijik. Ia memperingatkan anaknya kalau tidak rajin belajar, akan berakhir seperti Tony. Namun saat itu juga, TV menayangkan berita Tony menjadi juara ujian nasional. Wanita itu tidak bisa mempercayainya. Tapi Tony tampak tidak peduli. Karena 2 universitas top sudah memberinya tawaran. Satu adalah MIT. Yang satu lagi adalah Universitas New York. Tony tanpa ragu memilih Universitas New York. Perwakilan MIT penasaran bertanya alasannya. Mengapa tidak memilih mereka? Namun Tony hanya menjawab dengan tenang. Belajar demi membangkitkan bangsa. Melihat surat penerimaan di tangannya, matanya penuh rasa terima kasih pada gurunya. Saat ia ingin memberitahu kabar baik itu, ingin menjadi orang pertama yang berbagi kabar bahagia, tiba-tiba menerima kabar gurunya sakit parah dan dirawat. Tony langsung bergegas ke rumah sakit, namun diberitahu oleh putri sang guru, bahwa gurunya mengidap ALS. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Mungkin seumur hidup hanya bisa terbaring di ranjang. Tony sangat sedih melihat guru yang lemah itu. Jika bukan karena guru yang menampungnya dulu, memberinya kesempatan untuk bersekolah, dan merawatnya seperti anak sendiri, mungkin dia sudah mati kelaparan di jalanan. Melihat kondisi gurunya sekarang, Tony langsung memutuskan untuk tidak kuliah, pergi bekerja mencari uang untuk mengobati guru. Tak disangka gurunya langsung marah. Ia membentak Tony karena telah belajar keras 10 tahun, bukan untuk menyerah di saat genting. Jika dia tidak kuliah, maka jangan menganggapnya sebagai guru. Karena emosi, sang guru memuntahkan darah dan terjatuh di ranjang. Tony menangis sambil berkata, keluarganya hanya sanggup membiayai 1 orang sekolah. Seharusnya putri guru saja yang kuliah. Tapi gadis itu dengan dewasa memberikan kesempatan pada Tony. Katanya dia akan menunggu Tony kembali di rumah. Sebelum pergi, Tony bersumpah dalam hati, suatu hari dia harus jadi orang sukses untuk membalas budi gurunya. 6 tahun berlalu, Tony tak terdengar kabarnya. Kondisi guru semakin memburuk, tapi setiap hari masih memikirkan Tony. Tanpa disadari, Tony berhasil menciptakan obat khusus untuk ALS. Negara memberinya hadiah $10 juta. Kini Tony telah menjadi orang sukses, dan perjanjian kerahasiaan juga sudah berakhir. Ia memutuskan pulang untuk membalas budi guru. Sementara itu, gadis itu melihat berita tentang obat ALS di TV dan sangat senang. Tapi saat tahu harganya $200.000, ia langsung merasa putus asa. Karena semua uang selama ini sudah habis untuk mengobati guru. Lalu dia teringat hari ini adalah hari pesta terima kasih murid untuk guru. Mungkin ada yang masih peduli dan bisa meminjamkan uang. Dengan harapan terakhir, gadis itu mendorong kursi roda guru menuju acara. Saat itu juga, Tony juga tiba di rumah. Tapi mereka saling berpapasan dan tidak bertemu. Tony datang ke rumah guru, tapi tak ada yang membukakan pintu. Kebetulan tetangga lewat, langsung memberitahu mereka pergi ke acara pesta guru. Tony segera menyusul ke tempat itu. Namun sesampainya gadis dan guru di pesta, mereka langsung dihina oleh para mantan murid. Bahkan ada yang mencemooh mereka. Gadis itu menjelaskan, dia hanya ingin meminjam uang untuk beli obat. Tak disangka, semua orang mengaku tidak punya uang. Namun saat itu, pelayan tiba-tiba mengumumkan, paket makan mewah senilai $2 juta sudah disajikan. Gadis itu langsung marah. Ia bertanya kenapa rela habiskan $2 juta untuk makan, tapi tidak mau bantu guru beli obat. Mantan murid hanya tertawa dingin. Katanya dulu guru terlalu galak. Mereka semua tidak suka pada guru. Gadis itu menjawab, guru melakukan itu semua demi kebaikan mereka. Tapi tak ada yang peduli. Lalu seorang anak orang kaya sombong memanggil satpam, ingin mengusir mereka. Namun saat itu Tony datang dengan membawa hadiah. Melihat guru dihina seperti itu, Tony langsung menangis. Namun gadis itu menampar Tony. Ia bertanya kenapa Tony menghilang bertahun-tahun. Padahal kondisi guru makin parah. Orang-orang mulai bergosip. Mereka bilang